Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi yang ada di YouTube, selamat pagi yang ada di Live TikTok. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu saudara seperti tanah yang subur ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Sepanjang kawal malam kau menjagai kami semua karena kebaikan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena anugerah-Mu. Saat ini hamba-Mu akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus ambil alih hamba. Roh Kudus bicara lewat mulut bibir hamba. Roh Kudus, Engkau yang juga bicara pribadi lepas pribadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa dan percaya yang sakit saat ini disembuhkan, yang berbeban berat, mendapat kelegaan di dalam Kristus Tuhan. Karena Engkau air hidup yang akan memberi kelegaan bagi mereka yang dahaga. Dan aku percaya Tuhan Kau hadir di sini, Engkau yang akan uh, dimuliakan senantiasa. Sembunyikan hamba-Mu ini di balik kuasa salib-Mu. Dan kami berdoa buat semua perangkat internet, kami berdoa buat perangkat elektronik, handphone, laptop, apapun yang kami gunakan dalam live TikTok ini Tuhan. Kuasamu tidak terbatas. Bahkan lewat live TikTok, lewat media sosial, lewat jaringan internet Tuhan. Kuasamu mengalir. Dan yang kami percaya, kami tidak sama lagi. Kami bukan hanya akan jadi pendengar, terutama kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Oke, saudara, shalom yang ada di YouTube. Apa kabar ya? Semoga semuanya sehat. Semuanya dalam keadaan luar biasa. Dan demikian juga yang ada di Live TikTok Shalom ya. Ada MJ, saya sapa, ada Boan ya, saya sapa dulu semuanya saudara ya. Nah, ada tiada Tuhan selain ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus ya. Tiada Tuhan ya benar-benar. Oh ya ini ada Mas Sarif Sanjaya. Tuhan Yesus memberkati ya, Mas Sarif ya. Juga ada ya semuanya yang sudah bergabung, Anda bukan satu kebetulan bergabung di sini. Saya berdoa apapun yang menjadi persoalan Anda setelah Anda mendengar firman pagi ini, Anda dikuatkan ya. Halo, para pengikut Kristus sejati. Ya, terima kasih kita pengikut Kristus sejati. Julpikar, saya pun berdoa Anda menjadi pengikut Kristus sejati. Ya. Begitu juga ada Kelana Fesau Buku. Shalom, shalom Kelana. Ada masih sehat ngemis. Ya, puji Tuhan, pengikut Yesus sejati. Ya, saya berdoa siapapun Anda tetap setia di dalam Yesus Anda. Karena hanya Yesus jalan kebenaran dan hidup. Ya, shalom, ada Theo ya semuanya. Ya, ada Abang Romantis ya, ada Boan. Shalom semuanya. Ada Sian Siania Nia. Ya, ada Julpikar. Tuhan Yesus memberkati Julpikar. Terima kasih. Halo pengikut Kristus sejati. Ya, saya berdoa Anda tetap menjadi pengikut Kristus sejati. Ya, baik saudara, selamat pagi. Ya, Indonesia, selamat pagi. Apa kabar? Pulau-pulau, apa kabar? Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, semuanya. Anda siap mendengar firman Tuhan pagi ini? Saya berdoa pagi ini semuanya semangat ya. Siapkan hati Anda, saudara ya. Dan saya akan membawakan firman yang saya beri judulnya, wah senang sekali saya judulnya. Sebentar ya, judulnya tadi apa nih? Oke, langkah di titik nol dan juga saya taktik surga di istana. Wow, ada taktik surga di istana, saudara. Istana mana? Saat ini kita akan belajar dari tokoh perempuan, seorang ratu yang luar biasa Tuhan pakai. Saya berdoa, Anda semua para kaum perempuan yang ada di sini, Anda juga akan melihat bagaimana tangan Tuhan akan memakai Anda dahsyat. Siap? Ready? Are you ready? Yes. I'm ready. Gitu dong, saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Baik, saudaraku. Baik, baik, baik. Ya, kita akan mulai ya. Jadi, sebentar saya atur-atur dulu ini ya. Nah, kalau udah begini enak nih. Ya, oke. Ya,
Taktik surga di istana. Kita baca dari kitab Ester, saudara. Kita deklarasikan iman kita. Saya percaya Alkitab ini adalah firman Allah sendiri yang menuntun hidupku, membuat hidupku berkemenangan, yang menuntun aku, membawa aku dari kemenangan menuju kemenangan, menjadi berkat dan saluran berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya. Shalom, ya ada Yahya, salam, shalom semuanya ya. Baik saudara, mari kita baca dari Ester 5 ya. Saya akan bacakan dari sini saudara. Ester 5, baik saudara yang punya Alkitab, saudara enakan itu baca sebenarnya langsung saudara ya. Daripada pakai pakai handphone gitu ya saudara ya. Kayak susah gitu saudara. Nanti ada aja saingan kita saudara ya. Nah, kita baca kita buka dari Esther tadi ya, saudara ya, Esther, kitab Esther, Esther ya. Nah, saudara saya juga minum dulu ya, saudara ya. Anda yang belum minum, minum dulu. Ini untuk menguatkan kita di pagi hari ini, diberkati minuman ini membuat tubuh sehat kuat di dalam nama Yesus. Oke, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Ya, kita baca dari Esther 5, saudara ya. Ester 5 ayat 1 sampai 8. Ya, saya akan bacakan buat saudara. Kalau saudara baca, bawa firman Tuhan, baca, ada Alkitab, baca. Ya, saya sangat menghargai yang masih bawa Alkitab, saudara ya. Ester menghadap raja. Pada hari ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdiri di pelataran dalam istana raja. Di depan istana raja, raja bersemayam di atas tahta kerajaan di istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ratu Ester berdiri di pelataran, raja berkenan kepadanya dan mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu Ester mendekat dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan pun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jika baik pada pandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang hamba adakan bagi raja. Tita raja, suruhlah Haman datang dengan segera supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, raja bertanya kepada Ester, "Apakah permintaanmu? Niscaya itu akan dikabulkan. Apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan pun akan dipenuhi." Jawab Ester, "Permintaan dan keinginan hamba ialah jika hamba mendapat kemurahan hati raja. Jika hamba mendapat kemurahan hati raja, jika hamba dan jika baik dalam pandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba. Datanglah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok hamba akan lakukan seperti yang raja kehendaki." Haman menyuruh mendirikan tiang. Oke, ini udah selesai. Sampai sini aja. Oke, saudara. Ester menghadap raja. Saya memberi ayat ini judulnya Taktik Surga di Istana. Saudara, bila kita lihat ayat per ayat,
ayat pertama itu hari yang ketiga Ester memakai pakaian kerajaan. Saya mau cerita dulu ya saudara. Jadi ini Esther adalah anak yatim piatu yang diasuh oleh sepupunya, tetapi karena usianya jauh, dia menganggapnya seperti paman. Esther ini dari zaman Ahasiweros, raja yang sangat berkuasa. Bisa dibilang dialah raja adikuasa seluruh dunia pada saat itu. Ya, dia menguasai dari India sampai Persia, kurang lebih 127 kerajaan. Ada Billy, Shalom Billy, ya. Ada putra sulung semuanya. Shalom ya semuanya yang sudah bergabung, Tuhan memberkati. Baik saudara, rekaman ini juga nanti Anda bisa dengar di Empower Woman Ministry ya. Ada semoga berkah. Shalom, shalom damai. Semoga berkah. Selamat pagi Bapak atau Ibu. Ya, Tuhan memberkati. Jadi saya akan bahas lagi ya. Saya mengambil dari kitab Ester 5 ayat 18 dengan judul Taktik Surga di Istana. Saudara, saya akan bahas latar belakang Ester. Siapa Ester? Ester ini luar biasa, saudara. Jadi kalau kita lihat latar belakang dari Esther ya, eh, dari raja, dari siapa sih Esther ya, dia dia ini orang yang sangat luar biasa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi yang pada saat itu sedang berada dalam masalah besar ketika ada aja yang sirik, saudara, dalam hidup ini ada aja yang sirik nanti sama kita, saudara. Anda cukup membawanya kepada Tuhan. Percayalah, kalau Anda di pihak yang benar, Allah di pihak Anda, maka tidak akan ada yang menjadi lawan, ya. Jadi, Esther ini nama aslinya Hadasa. Hadasa atau artinya myrtle, pohon murad. Saya mau ceritain dulu satu-satu ya. Lambang harapan dan keindahan, saudara. Dia ini sebenarnya seorang perempuan Yahudi yang akhirnya menjadi ratu Ahasiweros, menggantikan Wasti. Karena Wasti dianggap ratu pembangkang, saudara ya, sehingga dibuang. Dan diadakanlah suatu sayembara, kayak sekarang itu Miss World gitu, saudara ya. Miss Universe gitu ya, saudara ya. Wah, saya dulu waktu kecil, saudara, kalau lihat putri-putrian, saya berharap saya bisa. Tapi nggak pernah saya melamar masalahnya. Ya harusnya saya lamar dulu saudara ya. Kalau saya lamar mungkin saja saya menang ya. Ada Jonathan Joe. Apa punya Tuhan dan manusia telah memunculkan pertentangan. Tuhan kekal tapi mati. Ya, Yesus mati memang sengaja dia yang memberi dirinya untuk disalibkan dan tujuan dia turun dari surga ke dunia ini memang untuk disalibkan dan untuk mati. Kalau dia mau senang-senang dan disembah nggak usah turun ke dunia, dia tetap di surga. Dia yang sukarela karena hanya itu penebusan dosa manusia. Harus manusianya dalam rupa manusia ya. Jadi tidak ada manusia yang tidak berdosa sehingga Yesus anak Allah harus turun dari surga menjadi manusia. Ya, dia bisa keluar dari kubur, dia bisa tendang semua orang yang pukul dia sama kayak Anda yang suka-suka menghujat-hujat di sini, dia bisa tendang. Yesus bisa tendang. Tapi misi gagal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia yang maha kuasa, dia dalam kelemah lembutannya, dia mengambil tempat terendah agar semua tempat terendah menjadi mulia di tangannya ketika dia hadir. Ya saudara ya. Jadi untuk Jonathan Joe, saya mau katakan Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia, bukan manusia yang dituhankan. Dia sukarela datang ke dunia untuk jadi korban tebusan dosa. Dia membiarkan dirinya disalibkan, dia membiarkan dirinya disiksa. Jadi tidak perlu berterima kasih sama orang-orang Romawi supaya Yesus disalibkan. Tidak, memang itu akan terjadi. Penebusan darah, darah itu lambang penebusan. Sama seperti darah anak domba yang ditempel di tiap pintu barulah selamat. Jadi nyawa, ya maut upahnya adalah kematian. Kematian itu lambangnya kematian ya. Tebusannya itu darah. Makanya dulu kita menghadap kepada Tuhan, penebus dosanya harus ada hewan kurban. Karena itu secara simbolik Yesus disebut anak domba Allah.
Karena dialah korban kita yang menjembatati kita kepada surga. Dan dia suka rela memberikan dirinya menjadi jalan kita ke surga, menjadikan dirinya tebusan. Seharusnya kita yang dihukum oleh dosa-dosa kita, tetapi Yesus sukarela memberikan dirinya menjadi korban. Dia membiarkan dirinya dilukai supaya luka-luka kita disembuhkan. Tidak ada Tuhan yang seperti Yesus. Saya bangga sekali menjadi pengikut Yesus. Saya berdoa siapapun Anda yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat, Anda terpilih. Roh Kudus bekerja dan Anda bisa menerima Kristus sebagai juru selamat. Saya harus memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Setiap kali saya berkhotbah, walaupun judul khotbah saya hari ini adalah Taktik Surga di Istana dari kitab Ester. Oke, kita kembali lagi ke Taktik Surga di Istana. Jadi Esther adalah anak yatim piatu. Dia dibesarkan oleh Mordekai, sepupunya, tetapi seakan-akan tak pamannya karena umurnya sangat jauh. Dialah yang berperan seperti ayah bagi Esther. Wah, ini dan pembimbing rohani. Dia ini perempuan yang kasihan, saudara ya. Kalau anak yatim piatu, saya kehilangan bapak aja itu terpukul, saya saudara, walaupun sudah cukup dewasa ketika setelah lulus S2. Papa saya meninggal setelah mengikuti wisuda saya. Itu kenangan manis, saudara. Tapi saya nggak bisa bayangkan Esther ini. Tapi saya percaya, saudara, siapapun Anda yang mungkin sama, saudara. Anda kehilangan ayah atau kehilangan ibu. Dari Anda kecil, ada Bapa Surgawi yang akan jadi Bapa, yang akan jadi ibu buat kita di dunia ini. Wah, saya senang sekali. Ada janji-janji Tuhan penyertaannya. Nah, kalau mengingat Esther, saudara, dari kecil nggak punya ayah, nggak punya ibu, saudara. Tapi Tuhan beri Mordekai mungkin lebih dari seorang ayah dan ibu sebagai pembimbing, pengasuh. Ya, saudara, ini luar biasa. Jadi saya harus jelaskan juga latar belakang kitab Esther. Ini pada zaman itu yang menjadi pemerintah atau raja adalah Raja Ahasiweros. Jadi dulu itu kerajaan Persia lah yang sangat dominan dan menguasai seluruh pemerintahan di dunia ini. Kalau sekarang itu kayak negara adik kuasanya Amerika ya saudara ya. Dan luas wilayahnya itu luas sekali saudara. Dia sampai 127 provinsi dari India sampai Kush, Ethiopia. Dulu itu Ethiopia luar biasa saudara ya. Ada Ahmad Arifin. Buktinya kok banyak mualaf ya. Saya juga heran murtad kok nggak pernah muncul. Ya, Ahmad Arifin itu sudah ada di Alkitab ya. Orang-orang yang akan murtad, nah, orang-orang yang akan meninggalkan Yesus. Itu juga udah tertulis. Makanya saya bangga sekali jadi orang Kristen. Apa yang terjadi di dunia ini sebelum terjadi sudah tertulis di Alkitab. Tetapi Anda harus tahu pemenangnya tetap Kristus ya. Kebenaran akan selalu menang. Mau ada murtad lah itu para-para artis ya, mau murtad dia itu udah tertulis ya. Mau menuju neraka itu memang jalannya besar. Dunia ini akan menawarkan semua hal-hal yang glamor, yang membuat Anda akan meninggalkan iman Anda. Tetapi itulah bukti. Ke surga itu sulit, jalannya sulit, kecil, saudara ya. Anda mau baik-baik ya, gereja dibakar ya, pendeta dibunuh, disiksa karena iblis nggak senang hal-hal yang benar. Nah, makanya Anda di sini yang belum menerima Kristus coba mikir, kok susah ya orang Kristen ini? Kok kami persulit? Nah, itu kerjasama sama setan ya, saudara. Jadi Anda nggak usah heran itu sudah tertulis di Alkitab. Banyak orang yang akan murtad, meninggalkan Yesus. Tetapi jangan lupa akan banyak, lebih banyak. Yang pertama jadi terakhir. Kalau Anda tidak jaga-jaga, tapi yang terakhir jadi yang pertama. Jangan sampai itu digenapi dalam hidup Anda. Akan banyak orang juga, Anda nggak pernah tahu, di Afghanistan banyak yang sudah masuk Kristen. Ya, di Cina, di mana lagi? Memang Eropa mengalami masa kegelapan. Itulah kenyamanan bisa membuat kita lupa diri, saudara. Tapi firman Tuhan tidak pernah gagal. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan berkata, ya saudara, ini saya mohon maaf agak lari-lari terus kadang. Karena ada cat-cat dari TikTok ya. Halo, salam yang ada di ini. Tapi nanti saya akan kembalikan. Karena Esther juga, kitab Esther akan selalu terkait. Apapun yang ada di Alkitab ini akan selalu terkait untuk memuji kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat dunia. Tahukah saudara Esther dipakai untuk mesianik? Kenapa? Karena kalau bangsa Yahudi punah,
Karena pada saat itu ada persekongkolan Haman yang begitu iri, dengki, ya sama lah kayak sekarang ini. Banyak kali orang Kristen diiriin, didengkiin, bom gerejanya, jemaatnya disesa gitu. Ayo kita tunjukkan pada publik, ini orang-orang public figure masuk murtad rame-rame. Wah, itu nggak membuktikan agama Anda benar. Justru itu sedang mempermalukan karena apa yang Alkitab katakan terjadi. Anda nggak bisa melawan kebenaran. Kebenaran selalu menang. Mau murtad itu 1.000 orang ya. Pamer-pamerkan menjelang hari Anda ya. Tetap aja Alkitab yang benar. Tetap aja Alkitab kebenaran selalu menang. Karena itu sudah dinubuatkan, saudara ya. Terjadi. Saya bangga sekali jadi orang Kristen. Anda yang murtad jual Tuhan untuk popularitas. Anda sedang menggenapi firman Tuhan yang berkata, yang pertama jadi yang terakhir. Tapi yang terakhir jadi yang pertama, Anda tidak tahu. Ada banyak orang yang masuk Kristen sekarang. Bukan karena iming-iming popularitas. Bukan karena iming-iming uang. Justru mereka disiksa, disesa. Iman mereka tetap teguh. Ini orang-orang yang militan. Ini yang membuktikan kebenaran tidak pernah bisa dikalahkan. Mau uang, mau apapun ya. Bu Dok, apakah umat Kristen tetap dipertanggungjawabkan? Saya nggak ada bilang ya. Umat Kristen langsung masuk surga tanpa melalui. Oh, justru orang Kristen yang duluan dihakimi. Saya mau katakan ya, memang jalan kebenaran dalam Kristus Yesus, hanya dalam Kristus Yesus. Tapi bukan berarti Anda seenak-enaknya, aku kan udah orang Kristen, aku bunuh orang, aku curi, aku korupsi, aku tetap masuk surga. Bukankah jalannya Yesus, Yesus, Yesus? Enggak. Justru kita orang Kristen dituntut lebih besar. Kita duluan dihakimi. Orang-orang yang sudah diselamatkan karena anugerah. Jangan kamu permainkan keselamatan oleh Tuhan itu. Bukan berarti kau nggak buat baik. Aku kan orang Kristen, gak usah buat baik lah. Justru dipertanyakan kekristenanmu. Karena kalau kau orang Kristen yang sudah tahu, mengerti, kau diselamatkan karena anugerah, bukan karena perbuatan baikmu. Kau menjadi orang yang lebih rendah hati. Itulah buahnya, ada buahnya. Kau ngerti semuanya karena Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan. Makanya kau berbuat baik karena ucapan syukurmu. Jangan katakan kau mengasihi karena kau tidak pernah memberi. Memberi bisa tanpa kasih, tetapi mengasihi tidak bisa tanpa memberi. Maka tidak ada alasan orang Kristen tidak beramal, tidak memperhatikan orang susah. Itu bohong namanya. Karena ketika kau terima Kristus, kasih Kristus melingkupimu, ada hati yang penuh syukur. Ada hati yang merasa Tuhan, terima kasih, terima kasih. Karena itulah kau berbuat baik. Jadi bukan kau berbuat baik, aku mau amal. 1 M ke janda-janda, 1 M ke anak yatim. Biar aku masuk surga. Hei, jalan di surga saja dari emas, saudaraku. Bukan karena itu kamu masuk surga. Tapi bukan berarti aku sudah terima Yesus. Aku orang Kristen, aku mabuk-mabuk nanti ya. Hahaha. Justru dipertanyakan kau betul-betul jadi orang Kristen atau bukan. Karena kau, kata Yesus, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri apa? Menyangkal diri apa yang dulu dosa. Engkau tidak lagi sukai. Karena yang kau sukai hanyalah ikut Yesus. Ikut Yesus, kau harus ngampuni orang yang berdosa samamu. Orang, kau punya hak untuk balas dendam, tapi kau tidak balas dendam. Jadi kamu jangan putar-putar. Orang Kristen gak usah mempertanggungjawab. Itu on namanya. Justru orang Kristen, kalau sudah terima keselamatan, terima anugerah, dia punya tanggung jawab untuk anugerah itu. Justru kalau orang Kristen tahu apa itu anugerah, dia akan berbuah. Tuhan, semua karena kebaikanmu. Aku akan menolong orang-orang, bukan lagi supaya Tuhan, supaya aku masuk surga, bukan. Aku nggak pantas masuk surga Tuhan, tapi kau memantaskan aku. Selama aku hidup, aku mau melayanimu. Itu kita sudah dibebaskan dari perbudakan. Bukan berarti kita sebebas-bebasnya, seenak-enaknya. Kebebasan yang sesungguhnya adalah kebebasan yang ditundukkan dalam Kristus. Karena kebebasan yang sebebas-bebasnya justru akan menjerumuskan Anda. Jadi jangan salah paham ya. Ih, marilah kepadaku yang letih lesu. Amin, 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 amin. Semuanya.
Ya, saya sapa-sapa. Ya, Jimmy Ronald, ya Tuhan memberkati ya semuanya. Selamat pagi, Yopi, Sabah, selamat pagi ya. Jadi Allah mengasihi kita, karena itulah kita belajar mengasihi sungguh-sungguh karena kita sudah ditebus. Jadi jangan pikir ini orang-orang yang non-Kristen yang nggak paham apa arti keselamatan. Enak ya jadi orang Kristen ya. Enak masuk surga langsung, terima Yesus masuk surga. Kalau kamu mau mati, misalnya kok ada seperti Yesus menyelamatkan orang yang di sebelah kanannya Yesus, ingatlah akan aku di Firdaus. Dia bisa selamat. Kalau soal hitung-hitungan, dia nggak bisa masuk surga. Tapi itulah kasih karunia. Tapi bukan berarti karena kasih karunia, oh saya akan buat dosa. Kerjakan keselamatan. Karena Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Anda orang Kristen, Anda korupsi, terima konsekuensi. Justru anak-anak Tuhan akan disesah lebih disiplin lagi. Karena Tuhan mengasihi kita. Sama seperti kita, kalau kita katakan kita mengasihi anak-anak kita mendidik mereka. Bukan memanjakan mereka semanja-manjanya. Artinya kita sedang membunuh mereka. Demikian juga Bapa kita di surga. Makanya kita sebut dia Bapa. Saudara, jadi kita orang-orang Kristen justru kita dituntut lebih lagi, saudara. Baik, ini sekarang kita bahas adalah taktik surga di istana. Kita kembali kepada cerita Ratu Esther ya, saudara ya. Jadi Ahasiweros ya, ini Raja Xerxes I di kerajaan Persia ya. Dia 127 provinsi dari India sampai Kus Ethiopia. Umat Yahudi saat itu dalam diaspora menjadi minoritas terbuang, rentan terhadap diskriminasi dan ancaman pemusnahan. Kita juga pernah tahu, bukan hanya sekali ini umat Tuhan disesat. Pada zaman Hitler, para orang-orang Yahudi karena mereka punya silsilah yang bisa ditangkap langsung. Ada aja yang iri dengan orang-orang pilihan, walaupun memang orang Yahudi memang kayak berwatak keras, tegar tengkuk, tetapi tidak bisa dipungkiri mereka lah bangsa pilihan. Bukan artinya Tuhan tidak sayang kita, Tuhan cinta semua bangsa. Tapi ada satu yang menjadi hak prerogatif Tuhan, dia memilih Yahudi. Dan Kristus lahir, keselamatan datang dari bangsa Yahudi sebagai bangsa pilihan Tuhan. Tetapi jangan salah, bangsa Yahudi didisiplin Tuhan lebih keras dari yang lain. Tetapi anugerah itu untuk segala bangsa. Kemenangan RK membongkar dua Kristus, salah satunya iblis jadi Tuhan Kristen. Ya, saya berdoa Anda, siapapun yang bersembunyi di balik nama ini, Anda bisa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya berdoa Anda merasakan damai sejati dalam Kristus Yesus, di mana sukacita ya, dan damai sejahtera itu hanya ada dalam Kristus Yesus. Dan saya berdoa Anda yang belum menerima Kristus dapat menerima Dia saat ini. Yes, baik saudara. Di sini saya juga akan jelaskan. Saya kembali lagi ke topik ini, saudara ya. Jadi, umat Yahudi adalah kaum minoritas di pembuangan, ya. Dan di sini posisi Esther, setelah banyak sekali dia melalui tes-tes ya, saudara ini kayak putri testing putri Indonesia, nanti dari putri Indonesia jadi putri dunia, saudara ya. Dan Esther menang, seorang anak yatim piatu menang. Esther pasti cantik. Saya yakin dia cantik sehingga. Tapi banyak wanita cantik. Tapi kenapa Esther yang terpilih? Saya tahu karena dia dipakai Tuhan. Kalau Anda dipakai Tuhan, kalau Anda terpilih oleh Tuhan, mau secantik apapun tawaran dunia, anda akan tetap lebih berkilau dibanding semua berlian. Saya yakin saingan Esther juga cantik, saudara. Tapi karena campur tangan Tuhan, Esther yang terpilih. Jadi Anda para kaum perempuan yang mau ikut miss-missan ya, saudara ya, misionaris ya. Ada Mas Upi ya. Puji Tuhan, Anda akan menerima Yesus sebagai Kristus dan sebagai juru selamat. Saya berdoa Anda tetap pada iman Anda nantinya ya. Puji Tuhan, Mas Upi akan menerima Kristus sebagai juru selamat. Amin, amin, amin. Baik, jadi Esther menang. Dia dipilih menjadi Ratu Persia, menggantikan Ratu Wasti yang diturunkan karena menolak perintah raja. Saudara, dia menyembunyikan identitas Yahudinya pada awalnya atas saran Mordekai. Jadi dia orang yang baik sekali ya.
Ya puji Tuhan. Mas Upi percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, jalan, dan kebenaran. Amin, amin, amin. Ya, itulah kebenaran yang akan memerdekakan Anda. Baik, dan hal yang perlu Anda tahu ya, jadi Esther ini sebenarnya dia menghadapi tantangan besar di istana. Pertama, dia harus menyembunyikan identitasnya karena dia dari kaum minoritas. Dia perempuan asing dan dia dipakai Tuhan untuk suatu rencana yang strategis karena Tuhan Maha Tahu umatnya akan ada saatnya disesah, saudara ya. Dan disinilah Tuhan sudah merancang Esther, saudara. Inilah karya yang luar biasa. Dia memakai perempuan untuk menyelamatkan suatu bangsa. Ini yang menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan. Dia memakai laki-laki dan perempuan setara, saudara. Karena kita pun laki-laki dan perempuan diciptakan setara menurut gambarnya. Esther dipakai Tuhan. Kenapa dia nggak pakai Mordekai? Kenapa dia nggak pakai laki-laki untuk menyelamatkan bangsa Yahudi yang akan dipunahkan karena iri hatinya Haman? Tapi dia memakai seorang perempuan. Wah, saya bangga sekali dengan Alkitab, ya saudara. Walaupun ada konteks budaya menjelaskan tentang perempuan, tapi saya sangat tersentuh terutama ketika Kristus datang. Dia banyak membela kaum lemah dan perwakilan kaum lemah dominan adalah perempuan. Bukan perempuan bangsawan, bukan perempuan yang luar biasa, tapi Tuhan malah datang memakai perempuan yang tidak dianggap, yang hina dan dipakainya menjadi mulia, saudara. Apapun di tangan Tuhan, semuanya jadi mulia. Saya kembali kepada kitab Esther. Demikianlah Esther. Dan semua ribuan jutaan mungkin wanita cantik. Ada seorang anak Yahudi, seorang anak perempuan Yahudi, anak yatim piatu, yang akhirnya terpilih jadi ratu, padahal dia dari kaum minoritas. Tuhan bisa pakai apa saja, saudara. Walaupun Anda minoritas, Anda ditekan di daerah mayoritas. Tapi kalau Tuhan bersama kita, maka siapakah yang akan jadi lawan kita? Saudara, dia punya keberanian dan ketekunan. Esther ini rajin berpuasa, makanya kita mengenal ada namanya doa puasa Esther. Nah, disinilah latar belakang yang ingin saya jelaskan tentang Esther, tentang Mordekai. Ya, ini luar biasa firman Tuhan ini ya. Kita baca lagi tadi ayat 1. Di sini Esthernya setelah uh, pada hari yang ketiga Esther memakai pakaian raja, lalu berdiri di pelataran dalam istana raja, berhadapan dengan istana raja. Raja sedang duduk di atas tahta kerajaannya di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Jadi saudara, Esther di sini eh, mengambil langkah berani dengan berdiri di pelataran dalam istana mengenakan pakaian kerajaan, siap menghadap raja. Esther menghadapi raja tidak langsungan, saudara. Dia punya persiapan yang memberi kita teladan. Persiapannya sangat matang. Persiapan secara doa, spiritual, jasmani. Dia pakai persiapan rohani yang kuat. Dia tidak masuk sembarangan. Saya mau katakan apapun situasi sulit Anda, kantor Anda, memperlakukan Anda dengan sulit. Jangan pernah masuk dengan tangan kosong tanpa persiapan. Hadapi bos Anda, hadapi orang-orang sulit itu setelah Anda lebih dulu memperlengkapi diri Anda dengan doa terutama. Baik secara persiapan rohani atau apapun. Jangan pernah menghadapi apapun berbicara tanpa persiapan, tanpa berdoa. Ini rema yang saya tangkap dari tindakan Esther. Dan dia tidak sembarangan masuk, saudara. Dan dia berpakaian sesuai peranannya. Dia seorang ratu, dia nggak pakai kaos oblong, dia nggak pakai enak-enak gitu mau ketemu suami. Dia sangat menghormati suami. Saudara, ini juga buat kita para istri. Mungkin kita bisa menghadapi suami kita yang sulit ya, saudara. Suami kita yang mungkin sewenang-wenang terhadap kita. Saudara, ambillah peran Anda sebagai istri. Sebelum Anda menghadapi suami Anda, berkomunikasi dengan dia. Lebih dulu berkomunikasi dengan Roh Kudus, dengan Tuhan. Berdoalah, berdandanlah sebagai istri yang mencerminkan sesuatu yang luar biasa, beribawa gitu saudara ya. Karena supaya ya namanya mata suami, mata siapapun saudara nggak suka yang kumel-kumel gitu ya. Jadi ini kalau misalnya suami istri berantem ya saudara ya, makin enek suami Anda melihat Anda penampilannya marah-marah dalam rupa yang nyebelin gitu ya. Udah kusyut gitu ya. Paling tidak Anda diam dulu, Anda pergi. Nanti Anda uh,
bisa mengkonfrontasi dengan bijaksana hal-hal yang memang tidak sepaham. Tapi yang saya mau katakan, bukan soal penampilan fisik saja yang paling penting, nggak sempat pun itu, tapi jangan pernah lupa untuk berdoa dulu sebelum Anda bicara pada sesuatu hal-hal yang bisa eh, berjuang mencari Tuhan. Amin, amin, amin. Makin cantik lagi dalam nama Yesus, makin awet muda. Ini ada yang buat dari berjuang mencari Tuhan. Amin, amin ya. Tuhan memberkati. Ada Marta, ya Marta Mariam, amin semuanya. Baik. Jadi di sini kita mempelajari Esther. Ada persiapan, ada langkah strategis. Persiapan kita pertama persiapan rohani, doa, saudara. Nah, lihat ketika raja melihat Esther, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah ia kepadanya sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang dipegangnya ke arah Esther. Maka datanglah Esther mendekat dan menyentuh ujung tongkat itu. Jadi raja menyambut Esther dengan kemurahan. Tanda ia menerima kehadirannya tanpa menghukumnya. Ini luar biasa. Ini karena Esther sudah duluan dan Tuhan melembutkan hati Raja Ahasiweros. Tuhan juga akan melembutkan hati orang-orang yang keras yang saat ini akan Anda hadapi. Ini salah satu teladan yang bisa kita cari, kita bisa pelajari dari Esther. Ini dia sedang menghadapi Raja Ahasiweros yang agak kejam juga, saudara, yang berkuasa atas seluruh dunia pada saat itu. Dan Esther tahu caranya melembutkan hati dari sang raja ini. Dia bukan hanya punya persiapan rohani yang matang, tetapi juga dia berpenampilan yang beribawa, yang mengundang rasa yang begitu indah dari sang raja. Walaupun sudah hampir 1 bulan Esther tidak dipanggil. Tetapi raja melihat penampilan Esther, dia mungkin tersejuk. Oh, ini ratuku, ratuku yang cantik. Karena raja pada saat itu punya banyak gundik, punya banyak selir ya, namanya laki-laki yang berkuasa. Makanya kelemahan laki-laki itu yang berkuasa terutama adalah hepeng, uang, kemudian harta, tahta, wanita gitu ya. Jadi pada zaman itu sudah lumrah kalau rajanya punya banyak selir ya, tapi satu ratu ya. Nah, karena nggak tahu lah namanya begitu. Tapi kalau dalam kekristenan itu tidak boleh ya. Makanya saya senang sekali dengan Yesus. Dia melakukan banyak terobosan ya. Harus istrinya satu, satu, satu. Tidak ada poligami-poligami dalam kekristenan. Tapi Alkitab jujur. Dia menceritakan bukan kebenaran, tetapi konteks budaya dan bagaimana Tuhan mentransformasi ketika dia datang ke dunia ini. Mentransformasi semua konteks-konteks budaya yang tidak sepaham, yang tidak Tuhan kehendaki. Tuhan sangat banyak membela kaum perempuan, saudara. Ya, saudara, ketika Esther dilihat oleh raja, Esther menimbulkan belas kasihan dan rasa sayang sang raja karena dia doa duluan. Dia diterima, dia mendapat anugerah tongkat ya, dan tongkat penerimaan. Ini seperti gambaran Allah menyambut umatnya yang datang dengan rendah hati dan taat. Ini juga menunjukkan bahwa doa dan puasa akan membuka jalan bagi kemurahan hati Allah. Saudara, kemudian Raja berkata, apa yang kau inginkan, ya Ratu Esther, apa permintaanmu? Mau setengah kerajaan ini pun kuberi, katanya. Jadi Raja langsung tanya keinginan Esther, mau bahkan memberi istananya setengah. Inilah yang namanya favor. Ada favor ilahi saat Anda berdoa. Ada favor ilahi yang melampaui logika manusia. Ini yang kita sebut favor dalam perjanjian baru. Sama seperti prinsip bila kita membaca dari Efesus 3 ayat 20. Halo, shalom, shalom, Panjaitan Maniara, Panjaitan Tuhan memberkati ya. Ya, ini Allah Bapa siap memberi lebih dari yang kita doakan dan kita pikirkan, saudara. Ya, kemudian kalau kita baca dari ayat 4, Esther ini luar biasa. Walaupun ditawarkan setengah dari kerajaan, dia nggak langsung tergiur. Dia nggak matap duitan dia. Dia lebih mengutamakan hal-hal yang rohani daripada yang sekuler. Kalau kita aji mumpung, orang yang aji mumpung, mungkin di posisi Esther ditawari setengah dari kerajaan. Dia bilang, oh iya itu Tuhan, minta uangnya lah semua. Ini. Semua langsung dikerjain. Inilah watak-watak orang yang mata duitan. Tapi Esther tidak mata duitan. Dia lebih takut pada Tuhan. Dia kembali dengan penuh hikmat, dengan bijaksana. Dia tidak tergiur dengan harta yang ditawarkan oleh Haman. Kok Haman? Ahasiweros.
tapi dia bijaksana. Karena dia alat yang dipakai Tuhan. Ya, dia mengatakan dengan lembut, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dan Haman pada hari ini kejamuan yang kusiapkan." Dia nggak buru-buru menyampaikan niatnya. Dia cari waktu yang terbaik, persiapan. Dia berdoa menghadapi raja. Dia juga berdoa untuk memberi ajakan, untuk tidak mempermalukan siapapun di depan umum. Ini luar biasa. Saudara, saya berkata ini bukan berarti saya bijaksana sekali. Saya belajar dari sini. Saya orang yang suka mengkonfrontasi. Saya ini ngomongnya langsung cepat, to the point ya. Saya nggak atur dulu. Kadang saya banyak melakukan kesalahan ya. Ada Reno, selamat pagi Reno dari New Batam City. Tuhan memberkati ya. Jadi saya ingat, saya suka sekali langsung kalau ada yang manas-manasi saya, misalnya teman saya ngaduin yang ini, saya langsung konfrontasi dia tanpa persiapan, tanpa doa dulu, tanpa menenangkan, tanpa memfilter, langsung saya, apa kamu tadi ngomongin saya? Hah? Apa? Padahal belum tentu orang yang menghasut itu benar omongannya, tapi kita udah jatuh. Itulah kalau kita terlalu mudah dengerin omong orang. Jangan langsung mudah menerima semua omongan orang dan jangan langsung mendepak orang itu to the point. Ada waktunya kita diam dulu, saudara. Diam dulu, berdoa. Ajak Tuhan, Tuhan, benarkah ini? Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Walau itu sangat sakit Anda di konfrontasi pada saat itu, tapi saya mau katakan jangan langsung membalas pada saat itu juga. Beri kesempatan ya, supaya Anda tidak jatuh. Ternyata banyak yang memakai hanya untuk ini saudara manas-manasi kita gitu ya. Banyak yang mengadu domba. Jadi jangan mau langsung cepat-cepat mengkonfrontasi. Kita belajar dari Esther. Saya minum kopi dulu saudara. Minum kopi dulu pagi ini supaya kita semangat semangat semangat. Oke? Ini kopi juga, ini kopi. Ini kopi-kopi, ini susu saudara ya. Wah, saya melihat dunia semakin terang, saudara. Dunia semakin indah sekali dan semangat. Baiklah, saudara ya, biar jangan terlalu tegang ya, saudara ya. Baik, jadi saya akan membahas lagi ayat yang keempat, saudara. Hmm, Esther menunjukkan hikmat dan penguasaan diri. Wah, saya belajar ini, saya kadang apa kau bilang? Berantem saya. Wah, saya paling cepat, saudara ya. Sama suami juga kalau berantem ya. Itulah kalau resiko dia nikah sama pembicara gitu ya, saudara. Apalagi wanita sudah diperlengkapi 20.000 kosakata setiap hari harus keluar. Ya, makanya yang cocok jadi pembicara itu harusnya perempuan. Supaya kalau Anda mengizinkan istri Anda jadi pembicara, jadi pendeta, Anda sudah tidak perlu mendengar omelan dia. Karena semua kosakatanya sudah keluar dengan bijaksana saat dia jadi pembicara. Dia sudah lelah jadi pembicara dan dia nggak mau lagi banyak ngomel-ngomel sama saudara. Ya, ini Abelaste. Karena dia sendiri yang sukarela menjadi korban penebus dosa. Dosa hanya bisa ditebus, darah ditebus dengan darah. Ya, Yesus datang memang dia membiarkan dirinya secara sukarela disiksa, dibunuh. Itulah sebagai korban tebusan dosa, ya. Jadi Anda yang harusnya iba saya kalau Anda belum menerima Kristus sebagai juru selamat. Nah, saatnya saya berdoa Anda menerima Kristus sebagai juru selamat karena jalan kebenaran dan hidup hanya di dalam Kristus Yesus. Saya harus terus memberitakan ini dan saya tidak pernah lelah. Roh Kudus beri saya hikmat untuk memberitakan bahwa Injil. Kata siapa Bu dia ditangkap orang Romawi? Kata firman Tuhan, kata Alkitab. Semua yang di Alkitab ini benar. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah sendiri yang akan menuntun hidup setiap orang yang percaya. Membawanya dari kemenangan menuju kemenangan. Nah, makanya baca firman ini dengan rendah hati. Kalau Anda mau tahu kebenaran, baca firman Allah dengan kerendahan hati. Maka Roh Kudus akan berbicara. Saya berdoa kamu menerima Kristus sebagai juru selamat dan turut merasakan sukacita, damai sejahtera yang hanya bisa mengisi kekosongan Anda selama ini. Nah, saya padahal firmannya tentang Esther tadi saudara ya, tapi ada aja cat-cat ini. Tapi saya berdoa
Bukan suatu kebetulan Anda masuk ya saya. Saya berdoa Anda bisa menerima Kristus dan saya mengampuni apapun yang Anda katakan. Itu urusan Anda, hati-hati ya. Konsekuensinya Anda dengan surganya, bukan urusan saya. Saya hanya alat Tuhan untuk mengatakan bahwa hanya Kristus jalan kebenaran dan hidup. Haleluya, haleluya. Baik, kita kembali lagi ke topik kita. Jadi Esther punya hikmat menghadapi apapun. Ya, dia punya penguasaan diri. Saya belajar juga, saudara. Saya belajar menghadapi suami saya. Kita para istri, kita harus menghormati suami kita sekalipun kita ini banyak bertentangan, sekalipun mungkin saya lebih paham firman karena saya belajar sampai doktor teologi. Tapi kadang Tuhan menghajar saya, mendisiplin anak-anak yang didisiplin. Oh ya Mbak ini. Oh sebentar saudara ya, saya mau bangunin anak saya dulu. Halo, calon pemimpin besar bangsa Indonesia. Selamat pagi, Paul Daniel Ratnanta. Bangun, bangun, mandi, mandi, mandi. Yusnya, Tuhan, Tuhan, terima kasih. Bu, ini anak saya nih. Saya sambil melayani di sebelah anak saya tidur ya. Namanya Paul. Halo, selamat pagi dunia. Bilang selamat pagi Indonesia. Selamat pagi. Paul mau mandi dulu. Terima kasih Tuhan untuk perlindunganmu sepanjang kawal malam. Paul sudah bangun sehat, kuat. Paul mau memulai hari ini. Terima kasih Tuhan. Darah Kristus itu bungkus Paul. Hikmat surgawi memenuhi Paul. Paul cerdas. Bilang sama anak itu. Dia bilang, halo. Bilang, selamat pagi, saya Paul Daniel Ratnanto. Saya juga akan nanti bantuin Mama berkhotbah, ya memberitakan firman. Saya senang sekali saya tidur nyenyak pagi ini ya. Oke, mandi ya sama Mbak ya. Mandi mandi. Udah jam 7. Oh ya, ambil cumi-cumi. Oke. Cumi-cuminya. Oke, cumi-cuminya. Sayang. Oke, selamat pagi. Ini cumi-cumi kenapa ini? Dah, bagus. Oh. Ya nggak apa-apa, udah mandi ya. Yuk, yuk mandi mandi udah jam berapa? Oke, saudara, mohon maaf ya, anak saya sudah bangun. Oke, kita lihat-lihat dulu ya. Yang ada di YouTube, hello. Yang ada di TikTok, hello. Selamat pagi. Di mana dalilnya Yesus itu Tuhan? Banyak di Alkitab banyak. Dia ada di jalan kebenaran dan hidup. Nubuatan tentang dia sebelum dia lahir, mati itu sudah dinubuatkan ribuan tahun. Kristus Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia berinkarnasi. Dia sukarela jadi korban tebusan dosa. Makanya dia diam aja ketika disalib, ditinju. Karena memang itulah syaratnya. Misinya menyelamatkan manusia. Kalau dia mau jadi Tuhan dan hengkang-hengkang kaki, dia nggak perlu turun ke dunia. Dia nggak perlu inkarnasi. Karena memang tujuannya dia jadi manusia supaya dia disalibkan. Dia jadi korban penebus dosa. Sukarela. Karena hanya itu yang bisa memperdamaikan dan untuk keadilan Allah akan dosa yang pernah dilakukan manusia. Oke? Ya, ya Tuhan Yesus luar biasa. Tapi masa dia datang ke kerajaan maut lewat penyalipan, lalu dia mau mengalahkan kerajaan maut. Yang setan tidak tahu ketika Yesus membiarkan dirinya ditinju-tinju, dilukai, luka-luka itu menghidupkan. Makanya orang yang menyiksa Yesus dengan penuh kebencian, ada salah satu penombak tubuh Yesus. Darah Yesus termuncrat, kena ke matanya yang sakit, matanya sembuh. Oleh karena itu, orang Kristen berdoa, oleh bilur-bilur darah Kristus, penyakitmu disembuhkan. Kenapa dia membiarkan dirinya? Dia bisa tinju orang-orang, termasuk Anda yang menghina-hina dia. Ke langit ketujuh, dia bisa tinju karena dia Tuhan. Tetapi hanya karena kasihnya yang besar. Hanya dengan darah itu, maka ada penebusan. Dia mengambil tempat-tempat terhina supaya semuanya jadi mulia. Dia membiarkan dirinya dilukai karena luka-luka itu yang menghidupkan kita. Pada saat itu, bukan hanya si penombak yang merasakan mujizat itu. Dan pada saat Yesus mati dan menyerahkan dirinya sudah selesai. Semuanya sudah saya selesaikan di kayu salib penebusan ini. Disitulah, saudara, ini saya mau perbaiki dulu ya, ya, oke, ya. Jadi bisa dia tendang, bisa dia lepas, bisa dia lepas semua itu kayu salib apa semua bisa, tapi syaratnya untuk penebusan ya darah hanya bisa ditebus dengan darah. Darah itu lambang penebusan, makanya nggak boleh makan darah karena darah bukan makanan ya. Itu
Itu nyawa. Makanya kalau dalam kerajaan setan juga mereka pakai niru-niru. Ayo kumpulkan darah, darah, darah. Karena itu lambang nyawa, lambang ikatan, saudara. Demikian juga kita makanya tutup bungkus dengan darah Kristus itu nggak bisa ditembus oleh setan. Karena setan aja tahu siapa Yesus. Yesus Tuhan. Dengan darahnya kita percaya, maka kita diselamatkan dari maut. Nah itu tujuan dia jadi manusia. Dia mau jadi tumbal. Tumbalnya harus dalam manusia. Siapa manusianya? Nggak ada yang nggak berdosa. Semua berdosa. Karena itu Tuhan yang harus jadi manusia. Dan menumbalkan dirinya untuk menebus. Karena itulah salib menjadi lambang penebusan. Salib yang tempat terkutuk menjadi mulia. Ketika Tuhan jadi manusia dan menumbalkan dirinya. Disitulah dosa ditebus. Jadi begitu kenapa Yesus harus datang ke dunia. Karena memang dia mau menumbalkan dirinya sukarela. Dia bisa tinju kamu yang hina-hina bisa nih. Dicatat nanti sama surga nih. Tetapi itulah perbedaannya. Orang Kristen harus mengasihi, mengampuni, mengasihi, mengampuni. Karena Tuhan tidak bisa mengingkari kodratnya. Allah yang penuh kasih, tetapi juga Allah yang adil. Oke, oke, selamat pagi. Oh, saya mau apain anak saya dulu. Ayo, 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 anak, ayo. Anak, udah jam berapa nih? Ayo, ayo. Ya, itu bawa nanti mama pergi. Ya, mama nih lagi lihat. Mbak apakan ya? Sama Mbak mandinya ya. Mbak, mama, ayo, sapa dulu teman-teman mama. Halo, shalom bilang. Halo, shalom. Halo, shalom. Mana cumi-cuminya? Oke ya. Yuk, sana ya. Mandi ya. Mbak, bawa mama mandi ya. Yuk, mandi, mandi. Peter, Paul mandi. Paul mandi, mandi, mandi. Oke. Ini kita nggak selesai-selesai nanti, saudara ya. Tapi saya selalu bersyukur bisa memberitakan bahwa hanya Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Yesus yang jadi manusia. Bukan manusia yang dituhankan, tetapi Tuhan yang jadi manusia dan menumbalkan dirinya untuk menebus dosa manusia. Tetapi yang tidak diketahui, dia membiarkan dirinya dilukai. Seperti kata Yesaya. Yesaya berkata, ya. Yesaya berkata, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oke, kita kembali lagi. Ini nanti panjang kali ceritanya. Padahal judulnya hari ini adalah taktik surgawi di istana raja, saudara. Ya, ada Abelaste, ibu aja jadi tumbal. Mau nggak dasar pendusta? Saya nggak bisa jadi tumbal karena saya manusia berdosa. Hanya Yesus manusia yang tidak berdosa. Ya, karena itu Tuhan harus jadi manusia. Ya. Ya, saya berdoa siapapun Anda yang ada di balik nama-nama samaran, Anda bisa menerima Kristus sebagai juru selamat, itu anugerah keselamatan yang luar biasa. Mandi, nak. Mandi, mandi, mandi. Belum makan, belum sarapan, belum siap-siap. Iya, iya, mandi, mandi, mandi. Mama mau sebentar lagi mau saya. Paul. Itu anak saya tadi, saudara ya. Sambil saya lift, sambil saya harus membenahi anak-anak. Tapi nggak masalah ya, saya tuntaskan dulu kok bahasa saya ini ya. Halo yang di YouTube, halo yang ada di TikTok, semuanya selamat pagi. Jadi dari Ester 5 ayat 1 sampai 8 ini kita bisa melihat keberanian Ester yang lahir dari doa dan puasanya. Apapun masalah sulit yang Anda hadapi saat ini, mulai dengan doa. Bawa dalam doa. Sesulit apapun masalah Anda tidak tahu jalan keluarnya. Saya mau katakan langkah pertama yang bisa Anda lakukan adalah berdoa. Apa-apa, berdoa. Sampaikan semua isi hatimu. Sama seperti Esther. Esther sedang berjuang, tapi dia juga terancam. Nyawanya akan dipertaruhkan. Tetapi dia merelakan nyawanya kalaupun harus. Namun dia tidak mau mati konyol. Kalaupun itu harus terjadi, itu biar kehendak Tuhan. Dia masih mengharapkan favor Tuhan. Saya mau katakan sesulit apapun Anda, mungkin Anda sedang menghadapi hukuman mati saat ini dan tidak bisa lepas dari apapun. Saudara, mulai dengan doa. Mulai dengan doa. Anda difitnah, mulai dengan doa. Saudara, berdoa dan libatkan Tuhan untuk memberi Anda kekuatan, memberi Anda hikmat berkata-kata dan siap menghadapi apapun resiko. Tetapi jangan pernah mengkonfrontasi tanpa doa, tanpa puasa. Lalu, dalam menghadapi situasi sesulit apapun, saya mau katakan ada jalan keluar di dalam Tuhan. Tetapi kita perlu strategi ilahi, kita perlu hikmat, kita perlu tahu waktu yang tepat berbicara, kita perlu ada penguasaan diri. Ya, saya tahu. Ayo, cepat.
Paul, ayo, ya, Paul, ayo, cepat, baik, baik, yuk. Kemudian percayalah ada favor Tuhan. Apa itu favor Tuhan? Kebaikan Tuhan. Ini yang akan membuka hati raja-raja, hati penguasa. Ini yang akan melembutkan bosmu yang sulit atau yang memfitnah kamu. Ini yang akan melembutkan karena Tuhan bekerja melalui relasi, melalui momen, melalui bahkan perjamuan. Saudara, kesabaran dalam menjalani proses adalah bagian dari iman sejati. Esther adalah gambaran pribadi yang mengadukan iman dan kecerdasan. Dia punya iman, tapi iman gak konyol, saudara. Harus ada strategi. Ya, kita belajar dari si Esther ini ya, saudara. Ya, luar biasa. Jadi Esther ini gambaran pribadi yang dia beriman, tapi dia juga cerdas, dia lembut, dia nggak langsung, oh baginda raja, aku ini ratumu, itu si Haman itu, dia mau bunuh aku ini orang Yahudi, ngomel terus kalau kayak gitu ya saudara ya, langsung baginda rajanya, udah dah nih si Esther ini dua nih ya, mulutnya ngomel aja, nggak kayak gitu saudara ya, walaupun Esther punya posisi sebagai ratu. Dia tidak langsung gitu ngadu-ngadu sama rajanya gitu ya. Dia tidak mengandalkan kecantikannya, dia tidak menggoda dari fisiknya. Tapi yang dia pertama lakukan adalah berdoa. Saudara, Anda perempuan-perempuan penggoda yang hanya mengandalkan tubuh Anda untuk menggoda orang supaya orang itu menuruti kemauan Anda. Saya mau katakan, itu tidak lama. Itu tidak lama. Ya, para penggoda, pelakor-pelakor, mungkin Anda menang saat ini. Anda memfitnah istri-istri ya supaya ini karena suami udah suka sama tubuh Anda. Semua kita akan tua, saudara. Semua kita akan menjadi tua. Ada semua masanya, ada semua waktunya. Jadi saya mau katakan, jangan andalkan kecantikan Anda saja. Jangan juga andalkan keuangan Anda. Pertama yang Anda andalkan adalah Tuhan. Ini yang Esther lakukan di masa sulit, di mana bangsanya akan di bumi hanguskan. Dan dia tidak mikirin dirinya. Dia juga orang Yahudi dan posisinya sebagai ratu. Ketika dia mau membela bangsanya, dia nggak ngomel menghadap raja. Weh, raja aku di ratumu. Lihat bangsaku mau difitnah sama si Haman ini tidak. Dia berdoa dulu. Dia berdoa. Dia tahu situasinya. Karena kalau begitu, mungkin raja lebih nyebelin. Dasar kamu ya. Ternyata kamu ini orang Yahudi. Aku benci. Bumi hanguskan si ratu ini. Walaupun lu cantik ya. Saya juga sudah. Hah, banyak yang wanita cantik. Bisa saja Raja Ahasiweros ngomong begitu. Ini saya ngomongnya kecepatan. Mungkin saudaranya karena mau jam terbang. Baik, 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 baik. Jadi saya mau katakan begini ya. Kita perempuan mau secantik apapun, sekaya apapun. Dalam melakukan sesuatu jangan konfrontasi menganggap, oh aku kan ratu, oh aku cantik, aku bisa menggunakan kecantikanku untuk menggoda ini pria supaya menuruti kemauanku. Tidak, saya mau katakan semua ada waktunya. Kuasai diri Anda. Jangan pernah mengandalkan kekuatan Anda. Andalkan Tuhan. Berdoa. Berdoa lebih dari yang Anda pikirkan Tuhan akan bekerja. Esther gambaran pribadi cerdas. Udah cerdas, baik, beriman. Nah ini yang Tuhan senang. Dia lembut, dia nggak langsung mempermalukan baik raja ataupun Haman. Dia tahu kapan diam, dia tahu kapan bersuara. Jangan diam terus. Yang salah pun udah disuruh Tuhan ngomong, ngomong. Nggak ngomong loh, cuman cari aman gitu ya. Udah dibilang Roh Kudus, ngomong, bela yang benar. Diam aja lu. Aku kan takut nanti aku dibunuh. Hah, kalau kau cuma mikirin nyawamu, nyawamu juga pada waktunya akan mati. Kita semua akan mati. Tapi hiduplah hidup bermakna. Kalau Tuhan sudah bilang diam. Waktu Tuhan bilang diam ya, diam dulu berdoa, berdoa berpuasa. Diam kamu, jangan ngomel-ngomel. Oh, iya, diam ya, berdoa. Tapi kalau sudah Tuhan bilang, setelah kau berdoa pasti kau peka suara Tuhan. Sekarang kau bicara, bicara andalkan Tuhan juga. Jangan asal ngomong. Roh Kudus, apa yang mau aku bilang? Roh Kudus, tolong aku. Rendah hati. Tuhan senang orang yang rendah hati. Kalau orang yang tanpa doa itu orang yang sombong ya saudara. Dia mungkin nggak bilang sombong. Siapakah aku ini? Bukan itu. Itu bukan rendah hati. Tapi kalau kamu sudah berdoa, ya kau harus katakan ngomong apa yang mau diomongin. Itu rendah hati, taat. Ya, oke saudara. Kita juga akan belajar tadi taktik surga di istana. Tokoh utamanya Esther. Ya Esther ini
luar biasa. Siapa itu Raja Ahasiweros? Ini raja yang memerintah dari 486 sampai 465 sebelum Masehi. Dikenal dalam sejarah Persia. Dia penuh kekuasaan, suka pesta, tapi juga mudah dipengaruhi penasehat-penasehat yang emosional ya. Dia adik kuasa, raja adik kuasa ya. Dia dikenal melalui sumber Yunani ya, Saudara ya. Ini luar biasa nih ceritanya. Jadi pada konteks itu ada konflik politik Haman terhadap Mordekai, keturunan Agag ini si Haman. Ini Agag ini ternyata ini bangsa lama Israel. Jadi dari nenek buyut pun bertengkar gitu ya, saudara ketemu lagi. Dan di istana ini penuh dengan kemewahan, penuh dengan pesta-pesta. Dan wanita itu simbol kekuasaan. Wasti dihukum karena tidak patuh tampil di hadapan raja. Esther dipilih lewat audisi kecantikan. Nah, penampilan dan pakaian ini sangat penting dalam protokol kerajaan ya. Jadi memang Tuhan tidak lihat penampilan, tapi manusia lihat penampilan. Engkau masih ada di depan manusia. Jadi jaga juga penampilan fisikmu ya. Jangan bilang, aku berdoa sajalah. Tidak usah penampilan-penampilan fisik. Oh tidak, kau juga harus seimbang di situ ya. Dari konteks ekonomi, kita bisa melihat kekaisaran Persia ini sangat makmur dan memiliki sistem administrasi yang sangat-sangat canggih. Dia Raja Ahasiweros ini punya kekayaan yang luar biasa. Makanya dia suka pesta-pesta, pesta terus pesta karena nggak tahu dia mau uangnya ditaruh kemana gitu ya, saudara. Dan dia mengangkat Haman. Kebetulan Haman memang orang yang berprestasi sehingga dipercaya. Dia memberi dan menjanjikan Haman 10.000 talenta perak. Wow, untuk memusnahkan uh, ketika dia mempengaruhi raja karena rajanya suka pesta. Makanya orang yang suka pesta-pesta nggak suka doa cepat dipengaruhi, saudara. Makanya banyaklah kau berdoa. Mau orang hasut-hasut kok nggak mudah langsung hasut-hasut gitu, saudara ya. Ah, baik, saudara. Ini kitab Esther unik. Kenapa? Nggak pernah nyebut nama Allah secara eksplisit ya. Dan dalam pemilihan Ratu Esther ini, saudara, eh, saya mau buat judulnya ini sekarang yang kita mau pakai adalah taktik surga. Taktik surga. Jadi ada 7 teladan yang mau saya katakan kepada Anda dari Esther yang bisa kita tiru pagi ini. Baik, Paul mandi dulu, Paul. Maaf ya saudara ya. Ini anak saya belum mau mamu. Ayo mandi dulu. Yuk, nah. Nanti mau main-main nggak? Ayo mandi dulu. Paul, main-main di mana, Mama? Mama bawa apa? Nanti sama Mama. Main PC di mana? Ya, sini Paul. Ayo. Bawa cowok. Ini Paul. Ayo nak, mandi dulu. Mama mau beli kacang. Tolong aku. Baik. Maaf ya saudara ya. Nah, ini kok banyak agak terhalang dulu. Coba ini, nggak ada kan? Kita kayak nanti ya. Enggak ini tinggal nanti ya. Lupain kamu ini. Tinggal nggak ingat nggak di mana apa? Ada pinggangnya di dalam tas. Dalam tas nanti mama lihat. Udah cari dulu biar sih tahu nanti mama. Tapi dalam tas kemarin ada tas siapa mama? Dan Peter. Dan Peter agak ikat pinggang warna apa? Ya, ini kali. Ternyata masalah putih, warna putih di tas kita. Coba lihat. Peternya siapa? Peter. Hai, shalom. Jumpa lagi saudara. Mohon maaf, banyak sekali ini. Ini harusnya memang udah selesai, tapi belum selesai karena ada aja. Ayo Bu, diskusi tentang ketuhanan. Nah, hanya Kristus jalan kebenaran dan hidup yang saya mau katakan ya. Dan Anda kalau mau diskusi, kebenaran akan selalu menang. Saya berdoa Anda menerima Kristus hari ini. Bukan kebetulan Anda bergabung di sini, kami mengasihi Anda. Yesus mengasihi Anda. Apapun yang Anda tulis, saya mengampuni Anda. Ya, saya hanya alat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Dan saya berdoa Anda dapat menerima Kristus sebagai juru selamat karena hanya itu kebenaran. Ya. Halo, Shalom, Lampung Timur. Tuhan memberkati. Ya. Berkat Tuhan melimpah atas Lampung Timur dan semuanya ya. Baik, kita belajar tentang Esther. Di sini ada teladan persiapan yang kudus. Apapun yang perlu Anda hadapi, hadapi dengan doa dan puasa. Ya, perempuan yang berakal dalam Tuhan tahu kapan diam
dan tahu kapan harus melangkah. Ini saya mohon maaf ya. Dari tadi ada banyak gangguan, tapi saya apa adanya ya saudara. Karena memang saya punya dua anak kecil ya saudara, tapi saya punya kerinduan memberitakan Injil ya. Saya nggak pernah minta bayaran atau apapun saudara, tapi saya hanya rindu karena saya sangat mengasihi, saya sangat bersyukur diselamatkan dan saya ingin banyak orang mengenal Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat. Saya mengasihi saudara, yang saya kenalkan adalah Yesus yang luar biasa. Dan saya mau belajar juga, mau memberitakan juga tentang Esther, karena kalau nggak ada Esther juga, maka jalan mesianik akan terganggu. Tetapi rencana Allah tidak pernah gagal. Janjinya tidak pernah gagal. Dia bisa pakai siapapun. Dan saya berdoa kita semua di sini dipakai luar biasa saat kita mau menjadi alatnya. Kita belajar dari Esther tentang teladan keberanian dalam kerapuhan. Keberanian kita bukan karena kita kuat, tetapi karena kita tahu siapa yang menyertai kita, yaitu Tuhan. Apapun Anda, situasi Anda bukan siapa-siapa, tetapi kalau Anda tahu bahwa Tuhan menyertai Anda, bukan karena kekuatan Anda, bukan karena kemampuan Anda, tetapi karena Tuhan kita maha kuasa. Kita belajar juga dari Esther, teladan tentang hikmat dalam menyusun strategi. Apa-apa berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Bukan ini, hikmat itu bicara lebih dalam dari sekedar kata-kata yang cepat, ya saudara. Dan yang kelima, kita belajar dari Esther tentang kesabaran dalam momen kritis. Saya tidak tahu momen kritis Anda. Mungkin momen kritis yang sudah membuat Anda hampir bunuh diri. Saya mau katakan Tuhan punya jalan keluar. Ya, sabar dan berdoa. Ada jalan keluar dalam Tuhan. Siapapun Anda, bukan kebetulan Anda mendengar khotbah ini. Kita, orang yang beriman, harus mampu, ya, mampu untuk menunda perkataan kalau Tuhan bilang jangan dulu berkata, agar rencana Allah dinyatakan. Ya, saudara. Dan kita menghormati otoritas, kita menghormati pemerintah, kita menghormati orang tua. Dan kita, karena orang yang rendah hati akan membawa damai dan kehormatan, baik dalam rumahnya, dalam gerejanya, dalam bangsanya. Dan kita belajar dari Esther tentang teladan kepekaan akan momen ilahi. Esther tidak hanya menunggu, ya. Mungkin di bawah. Ya. Di bawah coba lihat di bawah. Pernah Mama lihat di bawah ada ikat pinggang putih. Nanti Mama bantu ya. Cari dulu ya. Ini sebentar Mama tutup ya, Nak ya. Oke. Esther tidak hanya menunggu waktu yang tepat, tetapi dia mengenali saat yang ditentukan Allah. Kita harus bijak membaca tanda zaman, tahu kapan harus berkata, jika aku binasa, biarlah aku binasa. Tetapi janganlah kau mati konyol, matilah untuk Tuhan, untuk hal yang benar, untuk kebenaran. Kalau memang itu bisa menghidupkan, menyelamatkan banyak orang. Kadang pengorbanan dibutuhkan, saudara. Tapi saya percaya apapun yang Anda korbankan untuk Tuhan, Tuhan perhitungkan. Tuhan selalu ingat setiap air matamu. Tuhan selalu ingat apa yang kau korbankan untuk melayani Dia. Tetaplah setia di jalan Tuhan. Saya juga berdoa, saudara, kita harus punya taktik dalam segala keadaan kita. Namanya taktik surga. Pertama, taktik surga, kita langkah kudus dalam risiko. Ya, seperti Esther dia kenakan pakaian kerajaan. Ini sebenarnya taktik. Ini bukan hanya simbol istana, ini tanda kesiapan dari Esther secara rohani dan psikologis. Ini digunakan untuk menggambarkan mengenakan kekudusan atau kemuliaan. Esther tidak gegabah menghadapi situasi yang sulit. Dia pertama berdoa, berpuasa, dan menanti waktu Tuhan. Ini iman yang cerdas. Kapan tahu harus diam, kapan tahu harus melangkah. Ini iman yang cerdas luar biasa, saudara. Saya berdoa kita juga demikian. Dalam dunia kerja, dalam politik, bahkan dalam media sosial, gunakan kreativitas dan hikmat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran dengan relevan. Jadi ini sangat-sangat relevan ya, saudara. Kemudian saya juga ini kenapa ya agak-agak sulit, saudara. Oke, jadi kita belajar dari Esther, saudara. Esther tidak gegabah. Iman bukan bertindak sembarangan, tapi bersandar pada Tuhan dan bertindak pada waktunya Tuhan. Pada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Ya, tahu. Jadi apapun keputusan, buat dalam doa. Kemudian,
Langkah kudus, percaya, langkah kudus akan membuka pintu yang tidak bisa dibuka oleh ambisi. Jangan ngomong kalau Tuhan gak suruh. Ya, dan jangan diam kalau Tuhan sudah suruh kamu bersuara. Karena itu supaya kamu peka, doa, puasa, doa, puasa. Ada langkah kudus yang bisa membuka apa yang tidak bisa terbuka hanya karena dengan ambisimu, hanya dengan apapun keadaan, saudara. Yang kedua, kita belajar dari Esther, kelembutan akan menundukkan kekuasaan. Kelembutan, kelembutan. Makanya Tuhan memakai perempuan, yaitu Esther, untuk menyelamatkan bangsanya. Karena perempuan simbol dari kelembutan. Ya, kalau mungkin yang Mordekai dipakai ngadapin raja, wah rajanya makin sebel gitu ya. Jadi Tuhan luar biasa, dia juga menunjukkan suatu strategi di sini. Jadi perempuan sangat berharga bagi Tuhan karena perempuan dipakai juga untuk menyelamatkan suatu bangsa, untuk politik, untuk kepentingan suatu politik yang penting ya saudara ya. Perempuan perannya sangat penting, Ratu Esther sangat penting karena kalau nggak ada Ratu Esther, satu bangsa punah. Tapi perempuan yang bagaimana yang Tuhan pakai? Perempuan yang bijak, bukan hanya modal cantik menggoda dengan tubuh. No, no, no. Itu semua sementara. Tapi kita perempuan, yang pertama kekuatan kita adalah doa dan puasa. Lalu kita cerdas, nggak asal ngomong-ngomong, ngomel-ngomel. Ada persiapan. Ya, undang Tuhan. Dan kita perlu kelembutan. Kadang yang keras itu hanya bisa dilunakkan dengan kelembutan. Dan perempuan punya kekuatan di sini. Ya, bukan berarti menggoda, bukan. Perempuan yang tulus hatinya. Esther sudah siap mati. Kalau aku mati Tuhan. Tapi dia nggak mati konyol. Dia doa dulu, dia puasa dulu. Walau dia cantik, walau dia ratu, dia tahu berstrategi. Dia bisa aja ngomel, dia bisa aja goda itu raja. Hei, ayo tidur begini-begini. Dia bisa lakukan. Tapi yang dia pertama lakukan adalah berdoa dan berpuasa menghadap Sang Ilahi. Dia nggak ngandalkan kekuatan fisiknya. Dia nggak ngandalkan posisinya. Tetapi dia memadukan strategi, taktik surga. Raja yang maha kuasa ini, yang sangat arogan dan sombong ini, luluh hatinya melihat Ratu Esther. Bukan karena cantiknya, bukan karena seksinya, tapi karena dia lebih dulu doa. Doa. Ada hal yang tidak bisa kita tembus hanya dengan mata fisik kita. Tetapi Esther sudah menang dalam spiritualnya, saudara. Wanita yang cantik sesungguhnya adalah wanita yang suka berdoa. Wanita yang mau berkorban. Esther sudah siap mati, Tuhan. Kalau aku harus mati, aku pun rela mati. Tapi ini yang aku lakukan dulu. Dia punya persiapan matang, dia melembutkan raja. Dia nggak langsung mama, begini, begini. Enggak. Dia doa, dia lembutkan. Tuhan, raja kalau kau mau datanglah dulu. Dia tidak mempermalukan siapapun. Saya pernah mempermalukan orang dan saya dapat konsekuensinya. Saya mau katakan anak-anak Tuhan akan dihajar. Karena itu saya banyak belajar dari Ratu Esther, saudara ya. Esther ini luar biasa, cantiknya luar biasa. Dia bukan hanya cantik fisik, cantik rohaninya juga luar biasa. Karena dia sebenarnya sudah siap mati ya saudara ya. Kemudian kita juga belajar dari kelembutannya ya. Di dunia yang keras jangan ikut keras. Ya, karakter surga akan menundukkan hati dunia yang keras ini. Kelembutan justru adalah senjata ilahi yang tidak bisa dipatahkan. Kelembutan, apa itu lembutan? Apakah enggih gitu? Bukan, bukan itu, saudara. Anda punya kuasa, tapi Anda memilih menahan diri Anda, menguasai diri Anda untuk tujuan yang lebih besar. Kalau Yesus nggak lemah lembut, kita udah binasa. Karena dia lemah lembut, dia pemilik dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Tapi dia mau dipukul-pukul, ditampar-tampar, dibunuh, disiksa, dipermalukan. Karena kelembutannya dia menahan kuasanya itu. Supaya tujuannya apa? Keselamatan itu dapat kita peroleh. Betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia memberikan dirinya sendiri sebagai tumbal tebusan dosa bagi kita. Wah, ini luar biasa. Tidak ada Tuhan yang seperti Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dari ini juga kita belajar tentang strategi. Strategi yang dipimpin Roh Kudus. Kita ke bawah dulu. Siapkan semua barang-barang ya. Ya, nanti Mama cari. Ya, sekarang cari dulu di bawah di peralatan mobil, di peralatan mobil. Ayo. Ya, nanti lihat dulu di sini kan kamu juga nggak mencari. Lihat dulu ke bawah, nak. Anak baik ya. Mohon maaf ya saudara ya, dari tadi campur-campur ini rekamannya pun campur-campur, tapi apa adanya sajalah kepada Tuhan. Wah, saya harus selesaikan. Sudah jam 7.16. Oke, kita akan selesai sebentar lagi. Sabar, sabar, sabar. Ya, strategi yang dipimpin
Roh Kudus. Bahasa aslinya, Mister, perjamuan, pesta, minum. Esther mengundang raja dan Haman ke pesta. Bukan langsung bicara papa gitu ya. Ya, tapi dia punya strategi. Ada pesan tersembunyi dari pakaiannya yang berwibawa, menunjukkan seorang ratu yang berwibawa. Bukan dia pulgar-pulgar untuk menggoda raja atau menggoda laki-laki. Dia berdoa. Dia berpakaian yang penuh dengan kewibawaan. Dia nggak ngandalkan kecantikan fisik saja, saudara. Ini luar biasa. Kecantikan rohani yang luar biasa dipadukan dengan kecantikan dari luar dan dalam. Di sini kita dapat pesan iman tidak menolak sistem dunia. Kita harus tahu menghormati yang lebih tua. Kita harus tahu menghormati sistem. Kita harus tahu bagaimana kita masuk ke suatu tempat. Kita tahu sistemnya dan kita gunakan untuk menyatakan kehendak Tuhan. Dalam dunia kerja, dalam politik, dalam sosial, kita perlu kreativitas dan hikmat, saudara. Kita perlu kreativitas dan hikmat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran dengan relevan. Saudara, luar biasa firman Tuhan ini. Jadi strategi yang dipimpin Roh Kudus akan menjangkau hati yang tak terjangkau oleh khotbah. Iman yang kuat tidak selalu berteriak. Kadang dia hanya berbisik lewat strategi dan waktu yang tepat ya. Iman yang kuat. Ini ya. Tuhan tidak hanya menyertai doa kita, tapi juga rencana kita yang dilahirkan dalam doa. Di tangan Tuhan, kelembutan bisa menjatuhkan kekuasaan dan pesta bisa jadi altar keselamatan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di dunia ini kita hidup di istana-istana yang punya sistem politik dan protokol, tetapi Tuhan sedang mencari Ester baru kita, kaum perempuan ataupun laki-laki yang berpengaruh untuk dipakai Tuhan sebagai alatnya. Ini hanya tidak bicara perempuan, ini juga bicara laki-laki yang punya posisi yang akan Tuhan pakai, yang berani percaya, yang bijak merancang, dan yang lembut menyampaikan kebenaran. Taktik surga tidak selalu megah, tetapi selalu tepat sasaran. Amin, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau meneladani Ester. Kami mau dituntun oleh Roh Kudus-Mu. Kami mau bijak dalam segala sesuatu. Kami mau mempunyai taktik surga yang akan kami bawa dimanapun kami berada, di pekerjaan kami, di pelayanan kami. Tolong kami, Roh Kudus, cerdas, beriman, dan kami punya berstrategi yang tepat. Kami melibatkan Engkau dalam setiap perencanaan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa-doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan, angkat tanganmu saudaraku. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberkati engkau. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pendidikanmu, pekerjaanmu, usahamu, bisnismu. Apapun yang kau perbuat dibuat Tuhan berhasil oleh kemurahannya, oleh penyertaannya bagi kemuliaan namanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Oh, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin, 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 amin. Terima kasih.